Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang mulia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita secara terus-menerus meningkatkan dan memantapkan kualitas keimanan, kualitas keilmuan dan kualitas amal soleh kita, sehingga kita mendapatkan derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan derajat itu benar-benar nyata dan mewujud pada diri kita semuanya. Karena takwa itulah sebaik-baik bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah 197 dikemukakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kamu semuanya, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Marilah jamaah semuanya kita yakin seyakin-yakinnya, hakul yakin, bahwa segala apa yang diperintahkan oleh Allah akan membawa dampak kebaikan atau maslahah kepada kita, baik secara individu maupun secara kolektif. Sebaliknya, apa yang dilarang oleh Allah akan membawa dampak keburukan atau kerusakan, atau istilahnya adalah mafsadat kepada kita, baik secara individu maupun secara kolektif, secara sosial. Semua perintah dan larangan Allah itu pada hakikatnya semata-mata untuk kebaikan kita sebagai hamba Allah, agar kita selamat di dunia ini maupun di akhirat nanti. Allahumma amin. Jamaah Jumat yang berbahagia, keimanan yang pada intinya adalah sebuah keyakinan perlu dibangun terus melalui 3 tahapan. Yang pertama, melalui tahapan yang disebut sebagai ilmul yakin. Yang kedua, melalui tahapan yang disebut ainul yakin, dan yang ketiga adalah capaian yang terakhir, yaitu hakul yakin. Ilmu yakin artinya kita perlu membangun keyakinan atau keimanan berbasis pada ilmu.
bukan keyakinan yang pokoknya diimani saja dan jangan tanya lagi, yang penting iman, alias iman yang sering dikatakan yang membabi buta tanpa dasar keilmuan yang mantap. Sikap seperti itu ini jelas sekali dilarang oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 36. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Selanjutnya ainul yakin, yaitu keyakinan atau keimanan yang disertai dengan bukti-bukti, yakni amal baik atau sering disebut amal soleh kita yang kita wujudkan dalam bentuk amal-amal atau kerja-kerja kemanusiaan. Amal soleh ini merupakan buah dari iman dan ilmu. Iman dan ilmu tanpa amal adalah sesuatu yang kosong. Iman tanpa ilmu adalah buta, sedangkan ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tidak berbuah. Dan yang terakhir, mari kita mantapkan keimanan kita, yaitu dengan tahapan hakul yakin, yaitu kondisi dalam diri kita setelah kita dapat memenuhi dua hal tersebut, yaitu ilmu yakin dan ainul yakin. Nah, sehingga kita benar-benar keimanan kita itu benar-benar mantap sampai tahapan yang kokoh dan kuat dan tidak tergoyahkan, yaitu hakul yakin. Allahumma amin. Jamaah Jum'ah yang berbahagia, mengikuti berbagai perkembangan peristiwa atau kejadian, baik itu di level global internasional maupun level nasional, sampai hari ini tanggal 4 Oktober 2024 kita bisa menyaksikan banyak sekali peristiwa yang perlu kita renungkan bersama pada Jumat kali ini melalui mimbar ini. Di level global atau internasional, misalnya masih terjadi perang, misalnya perang Rusia Ukraina yang itu sudah dimulai 2 tahun yang lalu, tahun 2022. Juga konflik Palestina Israel yang terus bergolak, juga krisis kemanusiaan di Sudan yang terjadi mulai tahun 2023 yang lalu, yaitu satu pembantaian warga sipil oleh militer yang ini juga banyak memakan korban jiwa. Juga di sisi lain, di belahan bumi yang lain ada bencana alam, ada kelaparan, ada pengungsian, dan yang lain-lain. Ini memprihatinkan kita semuanya sebagai warga dunia, sebagai manusia secara universal. Di level nasional kita sendiri juga masih diwarnai berbagai kejadian yang menjadi keprihatinan dan juga perhatian kita, seperti kasus yang viral, kasus kesusilaan yang dilakukan oleh oknum guru dan juga oknum siswa di institusi pendidikan yang itu justru berbasis agama. Kekerasan juga, premanisme, korupsi sudah menjadi suguhan sehari-hari, penyalahgunaan kekuasaan, penganiayaan, dan yang berpotensi untuk menjadi konflik sosial adalah yang sedang kita hadapi, yaitu pemilu kada yang ini sedang mulai berlangsung saat ini. Mudah-mudahan ini dapat berjalan dengan damai, tanpa konflik, dan yang kemudian merugikan masyarakat.
Pertanyaan mendasarnya adalah pada renungan kali ini, mengapa berbagai permasalahan dan konflik itu semuanya bisa terjadi? Ini yang perlu kita renungkan pada Jumat kali ini, dan itu terjadi terus menerus. Jamaah Jumat yang berbahagia, hemat saya, hal yang penting dan mendasar yang perlu kita renungkan atas semua kejadian dan juga konflik-konflik tersebut adalah, hemat saya adalah karena adanya ketidakseimbangan atau ketidakadilan yang ada di tengah-tengah kita. Ini adalah akar utama masalahnya. Ketidakseimbangan atau ketidakadilan inilah yang menjadi sumber permasalahan dan konflik-konflik yang terjadi di berbagai belahan bumi ini, dan itu semuanya berakibat pada petaka dan kesengsaraan umat manusia. Oleh karena itu, jamaah semuanya berbahagia, Al-Quran dalam banyak ayat memerintahkan kepada kita semuanya umat Islam agar kita senantiasa untuk berbuat adil, baik terhadap diri kita sendiri maupun kepada orang lain, pihak lain, termasuk juga adil terhadap lingkungan alam semesta kita. Di sisi lain, Al-Quran juga melarang agar kita semuanya selalu untuk menghindari ketidakadilan. Lawan adil adalah ketidakadilan atau sering disebut sebagai kezaliman. Adil lawannya zalim. Zalim adalah berbuat aniaya baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak lain, termasuk kepada Tuhan. Dalam satu ayat Al-Quran disebutkan, innas syirka ladzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu adalah bentuk kezaliman, bentuk kejahatan kemanusiaan yang maha agung. Ini yang harus hati-hati kita semuanya. Dalam Al-Quran banyak sekali disebut istilah keadilan dalam berbagai bentuknya, seperti misalnya ada istilah al-adl, al-qist, al-wasat, dan itu disebut lebih dari 20 kali di dalam surah Al-Quran. Al-adl mencerminkan keadilan dalam penghakiman atau keputusan. Ini konteksnya adalah keadilan dalam konteks hukum, i'dilu, ya, berlaku adillah, ini kaitannya biasanya dengan hukum. Kemudian al-qist itu pada umumnya ini mengacu pada keadilan dalam distribusi atau pembagian hak, keadilan ekonomi, ya. Kemudian al-wasat berarti keseimbangan atau moderasi. Ini umumnya konteksnya adalah keadilan yang seimbang dalam kehidupan sosial, keadilan sosial, itu al-wasat. Ayat-ayat tersebut yang bercerita tentang keadilan menekankan pentingnya keadilan dalam hubungan antara manusia, dalam penegakan hukum, dan juga keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Jadi keadilan adalah prinsip mendasar yang ditegaskan oleh Allah dalam berbagai konteks kehidupan di dalam Al-Quran, karena ini sangat penting. Jamaah Jumat yang berbahagia, pertanyaan selanjutnya adalah, dari mana dan dalam level apa kita perlu berbuat adil dan juga berbuat untuk menghindari kezaliman atau ketidakadilan? Ini yang selanjutnya. Jamaah Jumat yang berbahagia, berbuat adil dan menghindari kezaliman tentunya dimulai dari diri kita sendiri. Ada istilah ibda binafsik, mulailah dari diri kita sendiri. Kita perlu berbuat adil terhadap diri kita sendiri. Dalam diri kita yang terdiri dari berbagai organ yang membentuk tubuh kita perlu diperlakukan juga secara adil.
Ada sekitar 79 organ tubuh seperti otak, kemudian jantung, liver, paru-paru, ginjal, usus, kulit, darah, dan sebagainya. Itu perlu diberlakukan secara adil oleh kita. Dengan dibimbing oleh apa? Dibimbing oleh akal kita sendiri. Perlu memperlakukan organ-organ tubuh kita secara adil agar terjadi keseimbangan di dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita menjadi sehat, baik fisiknya maupun jiwanya. Kita perlu memberikan asupan makanan yang halal dan bergizi, yang halalan thayyiban. Ini banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Kita perlu olahraga yang cukup, tidur yang cukup. Itu semuanya adalah bentuk perlakuan adil terhadap diri kita. Kita tidak boleh zalim atau aniaya terhadap organ-organ tubuh kita. Jangan berlebihan dan melampaui batas dalam memberikan asupan terhadap organ tubuh kita. Dalam salah satu surat Al-Quran kita dilarang, kita dibolehkan ya, kulu wasrobu halalan thayyiban, makanlah minumlah kamu semuanya yang halal dan thayyib, tapi ada larangannya, wala tusrifu, jangan berlebihan, jangan ekstrim, jangan melampaui batas. Kalau melampaui batas berarti kita sudah zalim terhadap diri kita sendiri. Dan jangan memberikan asupan minuman, makanan yang merusak terhadap organ-organ tubuh kita, seperti misalnya miras, narkoba, dan yang lain-lain, makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semuanya adalah untuk menjaga agar tubuh kita seimbang. Dalam istilah kedokteran sering disebut sebagai kondisi yang disebut sebagai homeostasis. Kondisi homeostasis adalah kondisi badan kita seimbang dan sehat. Jika tubuh kita terjadi keseimbangan atau perlakuan yang adil, maka tubuh kita insya Allah akan menjadi tubuh yang sehat, terhindar dari sakit. Sakit itu hakikatnya adalah karena ketidakseimbangan yang menimpa organ-organ tubuh kita. Tidak seimbang tekanan darahnya, tidak seimbang kolesterolnya, dan sebagainya. Itu akan menyebabkan penyakit yang ada pada diri kita semua. Jamaah yang berbahagia, selain kita perlu berbuat adil pada diri kita sendiri, selanjutnya kita juga perlu berbuat adil kepada pihak lain di luar diri kita. Kita perlu berbuat adil kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat adil kepada sesama manusia. Berbuat adil juga kepada alam sekitar kita, baik alam organik, alam yang hidup, maupun alam anorganik, alam yang mati. Kita perlu berbuat adil kepada Allah dengan beribadah kepadanya, seperti yang sedang kita lakukan pada saat ini. Kita sholat Jumat itu bagian dari bentuk kita memperlakukan keadilan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya adalah ibadah-ibadah mahdhah yang itu ada kaitannya dengan Allah, hablum minallah. Karena banyak sekali anugerah dan juga nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita semuanya, dan sebagai bentuk perbuatan adil kepada Allah ya, kita mensyukuri nikmatnya dengan menjalankan ibadah penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di level keluarga, kita sebagai suami tentunya harus berbuat adil juga kepada istri dan juga anak-anak kita. Sebagai istri juga perlu berbuat adil kepada suami dan anak-anaknya. Sebagai anak-anak juga harus bisa berbuat adil kepada bapak dan ibunya atau orang tuanya. Disinilah pentingnya hukum itu hadir dalam sebuah keluarga yang sering disebut sebagai hukum keluarga. Itu semuanya adalah dalam rangka untuk mewujudkan keadilan yang ada di dalam hukum keluarga. Ada hukum perkawinan, ada hukum waris, dan sebagainya.
itu semuanya adalah dalam rangka untuk menjaga hubungan-hubungan supaya antara suami istri, anak-anak dan yang lainnya itu terjadi secara adil atau secara seimbang. Jika hal itu dapat diwujudkan secara nyata, maka akan terwujud keluarga yang sering menjadi doa kita semuanya, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Itu betul-betul bisa menjadi nyata di dalam keluarga kita kalau kita insya Allah memperlakukan anggota keluarga secara adil. Jamaah Jumat yang berbahagia, dalam level berbangsa dan bernegara, nilai keadilan juga menjadi fondasi utama bangunan sebuah negara. Keadilan memiliki arti penting karena merupakan landasan utama bagi stabilitas sosial, stabilitas politik, ekonomi, dan juga hukum itu sendiri. Tanpa keadilan, sebuah negara rentan terhadap ketidakstabilan dan ketidakpuasan masyarakat. Jika nilai keadilan tidak diwujudkan dalam sebuah negara, akan berakibat beberapa dampak yang serius dalam kehidupan bangsa dan negara itu. Misalnya, adanya ketidakpuasan sosial. Ketidakadilan dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama di kalangan yang merasa hak-haknya diabaikan. Ketimpangan ekonomi ini juga karena ketidakadilan. Tanpa keadilan, distribusi kekayaan yang tidak merata akan memperparah kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Korupsi karena juga itu dampak dari ketidakadilan. Korupsi termasuk nepotisme. Ketidakadilan hukum memperburuk korupsi dan nepotisme, memperlemah integritas negara. Ini dampak-dampak negatif yang perlu kita waspadai semuanya. Konflik sosial termasuk juga kekerasan. Ketidakadilan seringkali memicu pemberontakan, memicu konflik, bahkan perang saudara. Itu semuanya sumbernya adalah ketidakadilan sosial. Termasuk ketidakadilan politik, termasuk juga ketidakadilan ekonomi yang terjadi di masyarakat kita. Juga berakibat kepada hancurnya kepercayaan pada pemerintah. Ya, tanpa keadilan, maka legitimasi pemerintah bisa menurun, menyebabkan anarki atau mungkin ketidakstabilan politik. Jamaah Jumat yang berbahagia, secara keseluruhan ketidakadilan akan mengganggu harmoni dan keberlanjutan negara. Untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka hukum itu biasanya dihadirkan baik dalam bentuk hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum perdata dan sebagainya. Itu semuanya adalah dalam rangka untuk mewujudkan keadilan, termasuk untuk mewujudkan kepastian, termasuk juga untuk mewujudkan kemanfaatan dalam kehidupan kita semuanya. Kadang-kadang yang menjadi problem ya, justru hadirnya hukum itu justru tidak berfungsi secara otentik. Ini yang jadi masalah dan disimpangkan oleh para penegaknya. Itu juga akan muncul ketidakadilan. Berhukum itu harusnya adil, tapi justru yang terjadi ketidakadilan. Itu yang kadang-kadang terjadi seperti itu. Jamaah Jumat yang berbahagia, demikianlah khutbah ini saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma shalli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimis shalah.